Upaya keras pihak keluarga dan kuasa hukum korban selama 2 hari untuk dapat menemui dan membawa korban. Ucu yang merupakan tahanan yang diduga kuat telah mengalami tindak kekerasan oleh oknum petugas rutan kelas 2A Palangkaraya untuk menjalani visum et repertum akhirnya berhasil dilakukan. Setelah mengantongi surat penetapan visum et repertum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, petugas kepolisian dari Polresta Palangkaraya dan Kejaksaan Negeri didampingi pihak keluarga dan kuasa hukum korban, Rahmadi Gilentam, Jumat malam menjemput korban Ucu dari Lapas Palangkaraya tanpa ada hambatan. Dengan pengawalan pihak kepolisian, kejaksaan dan petugas lapas, Ucu yang merupakan tahanan di rutan kelas 2A Palangkaraya menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus, Kota Palangkaraya. Dari pantauan Borneo TV, nampak luka lebam masih terlihat di sekitar wajah korban. Bahkan setelah menjalani ronsen dan melihat hasilnya, diduga kuat tulang hidung korban patah. Ditemui Borneo TV setelah menjalani visum, Ucu mengaku mengalami tindak kekerasan penganiayaan oleh petugas rutan kelas 2A bernama Samsul dan Rio. Bahkan korban membantah semua keterangan dari pihak rutan yang mengatakan Ucu dipukul oleh sesama tahanan. Mirisnya lagi, Ucu mengaku dipaksa memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian. Ya, bisa diceritakan gimana kronologisnya? Awalnya saya berkelahi sama tahanan, terus diamankan ke KPR, ruang KPR, terus dipukulin di situ. Bagian mana aja dulu? Ini ditendang sama hidung. Siapa yang mukul? Sama belakang. Itu siapa yang mukul? Napinya atau petugasnya? Petugasnya. Saya tahu siapa yang mukul siapa. Samsul dengan Rio Ranan. Itu petugas mana? Petugas rutan kelas 2A Palangkaraya. Iya, rutan Palangkaraya. Enggak benar Pak, saya nggak ada dipukul sama massa. Cuma saya nggak berani bilang kemarin. Soalnya saya bingung, takut, saya nggak berani. Soalnya petugas menurut saya bilang kalau saya dikeroyok massa, karena malam datang ke sel. Habis itu tenang nyuruh saya, kalau bilang ya jujur-jujurnya aja, teman-teman bilang nggak berani lagi saya kalau saya bilang saya dipukul petugas, takut saya malah tambah sakit. Sementara itu, kuasa hukum korban Rahmadi Gilentam yang ikut mendampingi kliennya ketika ditemui di Borneo TV menegaskan, jika dilihat dari luar saja jelas terlihat ada tindak kekerasan. Namun pihaknya akan tetap menunggu hasil resmi visum. Ditambahkan Rahmadi, ia mengaku telah mengirimkan SMS kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Amir Samsudin dan mendapatkan respon positif. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak menjadi presiden buruk bagi pembinaan para tahanan. Berdasarkan laporan polisi, kemudian tidak lanjuti dengan permohonan untuk membawa tahanan dilakukan visum. Atas penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya, Majelis Hakimnya pada tanggal 25 Mei ini ya kita laksanakanlah bersama-sama dengan jaksa penuntut umum, juga rekan-rekan dari Reskrim Polres Palangkaraya. Dan seperti yang dilihat sendiri dari keadaan klien kita, korban, ya fakta aja udah kelihatan gitu ya. Ada perlukaan. Tentang hasil lebih detail kita menunggulah dari hasil visum et repertumnya. Tapi yang jelas dari visual mata kita melihat sudah kelihatan betul. Dan dari pengakuan korban, klien kita, pelakunya itu ya saudara Samsul dan saudara Rio Ranan. Nah, tentang apakah itu nanti menurut hukum memang seperti itu, ya nantilah kita tunggu tindak lanjutnya. Tapi yang jelas ini akan menjadi presiden buruk ke depannya jika dibiarkan. Dan seperti kemarin saya sudah mengirim SMS kepada menteri dan beliau menjawab ya. Beliau menjawab, ada SMS beliau menanyakan siapa kliennya yang di rutan.
yang ya juga saya tunjukkan dengan kawan-kawan. Ini SMS Pak Menteri, silahkan cek. Dan kita ketahui semula katanya tidak boleh dijenguk di rutan itu, sampai terakhir jam 10 tadi dialihkan ke lapas gitu ya. Tapi apapun no problem persoalannya. Setelah menjalani visum, korban Ucu langsung dikembalikan ke lapas Palangkaraya. Pemindahan Ucu ke lapas yang merupakan tahanan di rutan kelas 2A Palangkaraya ke lapas dengan alasan menghindari korban dari sekelompok tahanan yang ingin memukulnya sempat dipertanyakan jaksa karena hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Kejaksaan Negeri. Topan Setiawan, Borneo TV.